المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى يوم السرور ويوم المغفور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ma habbat nasamatu wajhi hadzal yawmil anwar. Allahu Akbar. Ma tanafasa as-subhu bi hadzal 'idil akbar. الله أكبر. ما أشرقت شمس يوم الحديد فأضاءت أجواء الحرب الله الأضحى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin rahimakumullah, hari ini adalah hari yang mulia, hari yang penuh dengan keberkahan, Yaumul Hajjil Akbar, Yaumul Adha wa Nahar. Pada hari ini para jamaah haji telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri." Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Sesungguhnya hari yang paling agung menurut Allah adalah hari Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi.
Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan dan pembebasan dari api neraka bagi jamaah haji yang telah mengerjakan wukuf di Arafah. Ampunan ini juga diberikan kepada kita, mereka yang tidak wukuf, yaitu mereka yang telah berpuasa di hari Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablaha was sanata allati ba'daha." Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah agar menjadikan puasa ini sebagai kafarat, sebagai pelebur dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya, hari ini adalah hari kemenangan untuk umat Islam, hari untuk bersyukur kepada Allah, untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan sholat Id dan menyembelih hewan kurban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat Id dan menyembelih hewan kurban setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi beliau nikmat yang amat besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang amat banyak, maka lakukanlah salat Id dan sembelihlah hewan kurban. Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Hari ini adalah hari bahagia bagi orang yang beriman, yang telah mengerjakan amal-amal soleh di hari-hari yang paling mulia, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala amal soleh. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab menjelaskan amalan sunnah dan amalan fardu di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah lebih afdal dan lebih utama dan lebih banyak pahalanya dari 10 hari di bulan Ramadan. Dan ketahuilah para hadirin, hari ini adalah hari yang terakhir. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah? Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi dzalika bi syai'in. Rawahu Bukhari. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini. Maksud beliau adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat beliau bertanya, "Wahai baginda Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah?" Baginda Rasul menjawab, "Ya, walaupun jihad di jalan Allah, amal soleh di hari-hari ini lebih mulia dari jihad." Kecuali seorang laki-laki yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu pulang dari jihad dan tidak membawa sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Maka para hadirin, berbahagialah mereka, orang-orang yang telah beramal soleh, yang memperbanyak zikir, memperbanyak tahmid, tahlil, takbir, istighfar, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Mereka lah orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, yang mana sebenarnya mereka lah orang-orang yang berakal. Seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Orang yang berakal, orang yang pintar adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal soleh untuk hari setelah kematian, yakni hari akhirat. Sedangkan orang yang lemah atau orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah tapi tanpa beramal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling berakal?" Baginda Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang paling sering mengingat kematian, orang yang paling baik persiapannya untuk kematian. Mereka lah orang-orang yang berakal, mati dengan membawa kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, di hari ini setiap muslim yang mampu diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkadah menurut pendapat kebanyakan ulama,
dan merupakan amal atau ibadah yang paling mulia di hari raya Idul Adha. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ila Allah min ibraqid dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi buruniha wa ash'ariha wa idlafiha wa anna dama la yaqau min Allah bi makan wa la yaqau bil ardi fatibu biha nafsan." Yang artinya, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah atau berkorban. Dan sesungguhnya pada hari kiamat besok, hewan kurban akan datang lengkap dengan tanduk, dengan bulu dan kuku, dan sesungguhnya darah hewan korban tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka hendaklah kalian semuanya merasa senang karenanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hewan kurban haruslah ternak, yaitu onta, sapi dan kambing. Sapi harus sudah genap umur 2 tahun Hijriah. Kambing harus sudah genap umur 1 tahun Hijriah atau sudah pernah lepas gigi untuk kambing jenis domba, dan 2 tahun untuk jenis kambing Jawa. Hewan kurban haruslah hewan yang sehat dan tidak cacat fisik, dan tidak ada perbedaan antara yang jantan dan yang betina. Keduanya boleh disembelih untuk kurban. Bagi yang belum mampu berkorban, maka janganlah Anda sedih, karena baginda Rasulullah SAW telah menyembelih kurban untuk umatnya yang tidak mampu untuk menyembelih kurban. Beliau adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya, lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan diri sendiri. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah bahwa baginda Rasulullah SAW selepas sholat Idul Adha menyembelih seekor domba, dan ketika beliau mau menyembelihnya, beliau berkata, "Bismillah, wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati." Bismillah, Allahu akbar, ini adalah kurban dariku dan dari umatku yang belum mampu menyembelih kurban. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dalam ibadah kurban terdapat hikmah yang sangat besar. Ibadah ini mendidik kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang berani berkorban demi menggapai ridha Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebagai seorang muslim, kita harus berani berkorban, mengorbankan semua yang kita miliki demi kebahagiaan yang abadi, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena pengorbanan mereka lah Islam sampai ke kita sampai sekarang. Mereka telah berkorban jiwa, raga, dan harta demi tegaknya agama Islam. Semua ibadah yang kita lakukan harus didasari nilai-nilai pengorbanan. Kita harus mengorbankan waktu kita untuk istirahat tidur nyenyak demi panggilan sholat subuh, demi tahajud, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berpuasa, kita korbankan diri kita untuk lapar dan dahaga. Ketika kita haji, kita korbankan harta kita, diri kita untuk capek, untuk menghadapi tantangan dan resiko, khususnya bagi mereka yang telah tua. Begitu juga ketika kita menjalankan perintah Allah untuk bersyukur, untuk ikhlas, untuk rendah diri, untuk sedekah, menahan amarah, tawakal, semua ibadah kepada Allah hakikatnya adalah sebuah pengorbanan kepadanya. Tak mungkin dan mustahil kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya pengorbanan yang ikhlas dari kita. Oleh karenanya, baginda Rasulullah SAW memerintahkan putri beliau Fatimah Az-Zahra ketika menyaksikan hewan korbannya disembelih untuk mengatakan, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Inilah doa ketika seseorang disembelih hewan kurbannya. Kesadaran bahwa pengorbanan adalah dasar dari seluruh bentuk pengabdian kita kepada Allah inilah yang dibangun dan diingatkan dalam bentuk ritual ibadah kurban. Bahkan karena besarnya urusan kurban ini, ritual ini dilekatkan dengan ritual yang besar, yaitu haji, dan ditempatkan dalam sebuah hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin rahimakumullah, hari ini adalah hari bahagia, hari untuk makan dan minum bersama keluarga, bersama sanak famili, hari untuk berbuat kebaikan kepada sesama muslim, kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, hari untuk menghapus kebencian, menghapus amarah dan dendam, dan tidak lupa untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasyurbi wa dzikrillah azza wa jalla." Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum dan zikir kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Hari raya adalah musim untuk berbahagia dan senang. Para ulama menjelaskan, idharus surur fi a'yan min syi'ariddin, menunjukkan kebahagiaan dan senang di hari raya adalah merupakan syiar agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, penduduk Madinah ketika itu punya 2 hari yang telah mereka tentukan dalam setahun untuk bermain dan bersenang-senang. Ketika mengetahui hal tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih mulia, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa kumpul bersama, bermain, saling tegur sapa, memperlihatkan rasa suka, senang dan bahagia di hari raya adalah hal yang sunnah selagi di dalamnya tidak ada kemungkaran, karena hal tersebut akan mempererat rasa persaudaraan sesama muslim, yang mana hal tersebut sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hadirin rahimakumullah, mempererat rasa cinta sesama muslim adalah hal yang dianjurkan dan merupakan salah satu cara yang mudah bagi kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutahabbuna fillah ala wanabir nur fil arsy yauma la dhilla illa dhilluh, yang artinya berhak untuk mendapatkan kecintaan dariku, kata Allah. Mereka yang saling menyayangi karena aku berhak untuk mendapatkan kecintaan dariku. Mereka yang saling memberi karena aku berhak untuk mendapatkan kecintaan dariku. Mereka yang saling berkunjung karena aku, mereka yang saling mencintai karena Allah akan ditempatkan besok di hari kiamat di atas mimbar dari cahaya yang berada di bawah arsy, di bawah bayangan arsy. Di hari tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain dalam kitab Al-Muwatta, kata Imam Malik radhiyallahu anhu, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Wajib untuk mendapatkan cintaku, kata Allah, mereka yang saling menyayangi karena aku, yang saling duduk bersama karena aku, yang saling berkunjung karena aku, yang saling memberi karena aku. Oleh karena itu, mari kita jadikan hari Idul Adha ini sebagai hari untuk mendekatkan diri kepada Allah, hari untuk mendapatkan ridha Allah dan kecintaan Allah, dengan mempererat rasa persaudaraan kita sesama muslim, saling memaafkan, menghapus rasa benci dan dendam, saling silaturahmi dan ngobrol bersama. Anda ingin dicintai oleh Allah, Anda ingin jadi kekasih Allah, Anda ingin jadi wali Allah, maka cintailah saudara muslimmu. Kunjungi mereka, duduklah bersama mereka, berilah mereka apa yang kau punya. Tapi sangat disayangkan para hadirin, kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini sudah mulai hilang di masyarakat kita saat ini. Dulu ketika kita masih kecil, tetangga ibarat seperti saudara, sesama tetangga saling silaturahmi, duduk ngobrol, saling membantu di saat tetangga membutuhkan. Kalau bikin sesuatu atau masak sesuatu, pasti tak lupa untuk memberi tetangga, meskipun itu hal yang remeh, yang murah, tapi bukan itu yang kita lihat. Tapi nilai kebersamaan dan persaudaraan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saling memberi atau saling pewek dalam istilah Jawa menjadi amal soleh yang besar pahalanya.
khususnya para hadirin pada saat-saat sekarang ini di mana harga bahan pokok makanan semuanya naik sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang belum turun-turun. Dalam situasi seperti inilah mereka yang mampu harus peduli dengan yang tidak mampu, yang membutuhkan uluran tangan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, untuk membayar uang masuk sekolah. Karena bulan ini adalah pembukaan tahun ajaran baru, banyak orang tua yang tidak mampu memasukkan anaknya ke sekolah karena tingginya biaya pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Yang artinya barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah melapangkan baginya kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dilanda kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Inna ahsanal kalami kalamullah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-a'yada bil farhi was-surur wa dha'afa lil muttaqina jazila al-ujur. Fa subhana man harrama sawtahu wa awjaba fitrah wa hadzara fihi min al-ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahqqu mahmudin wa ajalla mashkurin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الظهور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأعفوا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا
أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين.